Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, hari ini mata kuliah Technopreneurship kita membahas tentang Customer Segment and Value Proposition. Oke, bisnis model canvas itu dia model bisnis model canvas atau biasanya dengan disingkat BMC merupakan suatu alat representasi secara visual yang dapat menunjukkan secara jelas suatu proses bisnis. Dengan adanya BMC kita nggak perlu dokumen bisnis plan yang panjang lebar, di mana bisnis model canvas itu sudah mewakili isi dari sebuah bisnis secara garis besarnya. Nah, umumnya untuk model bisnis canvas ini dipakai untuk menjelaskan, memvisualisasikan, mengubah dan menilai suatu bisnis agar bisa menghasilkan kinerja secara maksimal. Keunggulan dari BMC itu dapat digunakan untuk semua jenis bisnis yang mana tidak terbatas oleh sektor usahanya. Mau usaha apapun dia bisa pakai bisnis model canvas ini. Jadi nggak ada alasan ketika nanti ada tugas tidak ada alasan nggak tahu bisnis model canvasnya seperti apa, ya. Nah, penggunaan bisnis model canvas itu prosesnya analisis kekuatan dan juga kelebihan dari bisnis yang dilakukan. Nah, kekuatannya apa sih? Kelebihan dari bisnis kamu itu apa? Kelebihan dari kamu pengen usaha kamu itu seperti apa, itu dalam bentuknya seperti apa, ya. Nah, untuk customer segment itu elemen pertama, ya, harus dimiliki ketika memulai bisnis model canvas, yaitu menentukan segmen pelanggan mana aja yang akan menjadi target. Jadi pelanggan kamu itu targetnya siapa aja, umurnya itu berapa, mau range umur 18 tahun. Misalnya kamu jual hijab, ya. Oke, hijab kamu itu mau dipakai dari umur berapa? Dari anak kecil kah, yang umur 3 tahun kah, sampai umur 5 tahun kah, atau kamu bikin usaha hijab itu dari umur 18 kah, atau semua umur bisa pakai, ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, model bisnis seperti e-commerce yang banyak berkembang seperti sekarang ini, yaitu customer segment yang mencakup penjual barang dan juga pembeli. Salah satu lagi agar lebih mudah mengenali segmentasi pelanggan bisnis harus belajar tentang buyer personal, ya. Oke, contoh customer segment seperti ini, key partnership-nya pelanggan, jasa pengiriman, ya, yang digunakan itu apa aja, sosial media, calon pelanggan, terus key activity-nya dari segi promosi, pemesanan produk, manajemen pembayarannya seperti apa, kalau retur itu harus seperti apa, ya. Untuk key resort-nya dia harus ada website-nya, harus ada karyawannya, dari segi untuk yang cost structure, biaya infrastrukturnya, dari segi internet, dari segi listrik, domain sama hosting, untuk si pembuatan websitenya, terus biaya pemasaran, gaji karyawan, ya. Ini bisa dilihat. Terus habis itu kalian harus bikin ini untuk di perusahaan kalian. Oke, value proposition itu biasanya merupakan sekat untuk menunjukkan apa aja keunggulan produk, ya. Keunggulan produk kamu ini apa aja, ya. Bisnis kamu itu beda dengan bisnis orang itu apa, ya. Biasanya nilai tambah yang dimaksud berupa solusi dan juga inovasi. Nah, inovasi kamu itu apa, ya. Nah, contoh yang contohnya seperti ini.
ya. Ini yang untuk value proposition-nya. Ya, pelanggan, terus UKM, ya. Eh harus tahu ya, harus secara garis besar perusahaan e-commerce yang akan kamu bangun itu seperti apa, startup yang akan kamu bangun itu seperti apa, pangsa pasarnya siapa, pengiriman barangnya itu seperti apa, pendapatan produknya itu seperti apa, dari segi kualitas itu harus bagaimana, dari segi keamanan transaksinya itu seperti apa, lewat aplikasi Sofika atau apa, atau kamu punya website sendiri, atau dari segi keamanannya itu kamu harus mengerti, pengiriman produk itu bervariasi, mau pakai JNE kah, mau pakai JNT kah, mau pakai pos kah, atau mau pakai Tiki kah, ya. Metode pembayarannya bervariasi, mau pakai kredit card kah, atau mau by transfer. Terus habis itu eh eh produk kamu ini ada retur kah? Misalnya kadang ada kita beli barang itu, oh ada lecetnya. Oh, barang yang dikirim itu enggak sesuai. Nah, itu ada retur enggak? Terus nah, apa pembanding perusahaan kamu dengan e-commerce kamu dengan e-commerce yang lain, dalam arti oh diskonnya banyak di tempat kamu, oh buy one get one, atau beli dua diskon lagi atau berapa, nah gitu ya. Terus ada poin hadiahnya, terus ada vouchernya, ada rewardnya. Nah, untuk di customer segment, orang itu akan tertarik dan membeli produk. Misalnya kamu tentang UMKM, ya, usaha apa gitu. Gimana cara bikin usaha kamu ini lancar, usaha kamu ini diminati banyak orang, ya. Gimana cara kamu bikin sebuah produk di mana produknya itu kamu menjual makanan khas Bangka, misalnya kerupuk. Gimana cara bikin kamu produknya ini bisa dimakan siapa aja, rasanya enak. Gimana caranya orang itu balik beli produk kita, ya. Kita harus pintar untuk dalam segi rasanya, pengemasannya seperti apa, itu harus tahu, ya. Oke, untuk tugas, nih, analisa startup yang ingin kamu buat itu 2 komponen, itu dari customer segment sama value proposition. Nah, untuk kerangka BMC-nya download di Google Classroom, ya. Tugasnya dikirim ke email saya dalam bentuk zip per satu kelas, ya. Misalnya per kelompok, misalnya kayak model TI 5A, silakan ngirimin 1 orang ke email saya, dan itu ada 35 mahasiswa. 35 mahasiswa itu ada analisa startup-nya masing-masing, ya, dari segi customer segment sama value proposition-nya. Oke, tugasnya itu dikirimin ke email saya dalam bentuk RAR. Sebanyak 35 mahasiswa itu personal, ini aja setiap kelompok kayak TI 5A sama TI 5J satu orang aja yang ngirimin, ya. Tugasnya itu dikirimin ke email saya. Di emailnya ada septrianti@atmaluhur.ac.id. Oke. Untuk tugasnya silakan dikerjakan. Semoga mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.